Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Guru Riau Berbagi dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan bagaimana cara pengisian SKP bagi guru, dan tentu saja SKP ini adalah salah satu dari sekian banyak contoh SKP yang beredar, sehingga ini kami tidak mengklaim ini adalah SKP yang benar, tetapi ini adalah salah satu rekomendasi tentunya atau rujukan, dan semoga ini bermanfaat. Baik, pertama sekali kita mulai dari lembaran covernya. Di sini di dalam aplikasi ini kita pertama sekali harus merubah jangka waktu penilaian dari SKP itu sendiri. Di sini misalnya Januari sampai dengan Desember 2020. Selanjutnya kita tulis nama pegawainya, NIK-nya, pangkat, golongan, jabatan, dan unit kerjanya, dan yang di bagian bawahnya kita ganti sesuai dengan di mana tempat tugas guru yang bersangkutan, kotanya, dan tahun SKP tersebut. Kemudian kita masuk ke data SKP. Data SKP ini kita isi dengan nama dari pegawai yang akan dinilai oleh kepala sekolah, kemudian diisi lengkap sampai ke unit kerjanya, begitu juga dengan pejabat penilainya. Apabila yang dinilai adalah guru, tentu saja pejabat penilainya adalah kepala sekolah. Data kepala sekolah diisi dengan lengkap. Kemudian atasan pejabat penilainya adalah sekretaris dinas pendidikan kalau yang dinilai adalah guru. Tetapi apabila yang dinilai di sini adalah kepala sekolah, maka pejabat penilainya adalah sekretaris dinas, dan atasan pejabat penilainya adalah kepala dinas. Kita lanjutkan di bagian formulir sasaran kerja pegawai negeri sipil tersebut. Di bagian ini, di bagian data ini, maka dia akan otomatis akan terinput setelah kita isi bagian lembaran data SKP tadi. Begitu juga di bagian data kedua tentang identitas pegawai yang akan dinilai. Ini akan secara otomatis akan terinput melalui sistem aplikasi. Sedangkan di bagian kegiatan tugas jabatan, maka di sini akan disesuaikan dengan kondisi atau jabatan atau kegiatan yang dilakukan oleh guru tersebut. Secara umum, kegiatan ini hanya 3, tetapi ini hanya secara umum. Bisa kurang dan bisa lebih dari itu. Dari mana kita tuliskan kegiatan tugas jabatan seorang guru tersebut? Yang pertama sekali dari melaksanakan proses pembelajaran dan pembimbingan. Nah, ini adalah sistem paket. Sistem paket ini kita harus sesuaikan dengan pangkat golongan dari guru tersebut. Ini tertulis pangkat golongannya adalah 3D, maka sistem paketnya kita harus berpedoman ke tabel angka kredit per tahun sesuai dengan yang dilihat pada layar monitor. Di sini kita lihat di sini guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling. Nah, di sini apabila pegawai dengan golongan 3D
kriteria nilai baik, maka nilainya adalah 19,50. Nah, itu yang kita tuliskan di sini. Ini kita tulis seperti biasa, 19,5 atau 19,5. Sementara untuk kuantitasnya adalah 1 dan outputnya adalah laporan dari PKG itu sendiri. Kemudian targetnya adalah 100%, waktunya 12 bulan. Dan ini harus disesuaikan dengan kegiatan atau tugas guru pegawai negeri sipil yang akan dinilai. Kemudian poin kedua yang secara umum yang akan kita isi di kegiatan SKP itu adalah guru adalah melaksanakan kegiatan pengembangan diri, yaitu guru pasti ada mengikuti diklat fungsional dan dengan syarat minimal memiliki sertifikat dengan durasi yang tertera di sertifikat tersebut minimal 32 jam. Nah, ini disesuaikan dengan banyak sertifikat yang didapat oleh guru tersebut. Misalnya dalam 1 tahun di sini ada dua sertifikat yang didapat, maka angka kuantitas di sini dan waktunya juga kita sesuaikan dengan 2 bulan untuk mendapatkan sertifikat yang berdurasikan 32 JP tersebut di dalam sertifikat. Kemudian poin nomor 3 ini biasanya adalah masuk ke dalam unsur penunjang. Unsur penunjang ini kebanyakan guru pasti memiliki kartu anggota PGRI. Nah, kartu anggota PGRI ini memiliki angka kreditnya 0,75 dan itu kita bisa inputkan ke dalam unsur penunjang di dalam kegiatan tugas jabatan. Nah, di bagian kedua ini adalah formulir sasaran kerja, kemudian kita masuk ke pengukurannya. Nah, ini pengukuran yang tadi adalah di slide sebelumnya adalah sasarannya, dan ini adalah realita atau pengukurannya. Seperti apa pencapaian dari sasaran kerja tersebut. Di sini persis sama ketika 3 kegiatan kita input di halaman sasaran, maka di capaian juga akan ada 3 item penilaian ini. Nah, kemudian ini dapat kita sesuaikan sesuai dengan penilaian oleh kepala sekolah. Apabila yang dinilai tadi adalah guru, tentu kepala sekolah mempunyai sebuah kebijakan dan penghitungan ini bisa kita atur dan kita sesuaikan bagaimana tentang kondisi pegawai atau guru yang akan dinilai. Kita lanjut di bagian perilaku kerja. Nah, di dalam perilaku kerja ini, di sini mencakup beberapa perilaku atau beberapa penilaian, yaitu orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, dan kerjasama. Dan ini adalah kita input secara manual, dan ini juga disesuaikan dengan kondisi guru yang akan dinilai tersebut. Kemudian kita masuk ke penilaian. Penilaian ini mencakup beberapa halaman, ada 4 halaman. Halaman pertama nanti secara otomatis dia akan menerangkan tentang guru yang dinilai, kemudian pejabat penilainya siapa, dan atasan pejabat penilainya, dan ini akan secara otomatis akan terinput ke sistem. Kemudian tentang sasaran kerja pegawai tadi juga akan secara otomatis terisi di sini. Selanjutnya jangan lupa dibuat tanggal, dan ini harus disesuaikan dan diketik secara manual. Apabila SKP tersebut tahun 2020, maka dibuatnya adalah di akhir tahun 2020 tersebut dan ditandatangani oleh pejabat penilai. Ini adalah kepala sekolahnya. Kemudian di bawahnya yaitu diterima oleh pegawai negeri yang dinilai tersebut, dan
tentu ini adalah di awal tahun 2021, yaitu kita tulis di sini 4 Januari, dan ini tanda tangan oleh guru atau pegawai negeri yang dinilai. Dan di bawahnya sekali, yaitu tanggal diterima oleh atasan pejabat yang menilai atau sekretaris dinas pendidikan. Baik, cukup demikian tentang informasi dari bagaimana cara menulis atau mengisi SKP. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan tentu saja saya sampaikan ini bukanlah salah satu format yang kami anggap benar, tetapi ini bisa menjadi rekomendasi atau rujukan bagi sahabat semua apabila ingin menulis dan mengisi formulir SKP. Apabila rasanya video ini bermanfaat, maka silahkan di-share video ini, dan kemudian apabila sahabat semua ingin mendapatkan file ini, boleh di japri melalui Telegram, nanti akan saya tuliskan di deskripsinya. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.